Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget Mega Suara. Inilah jaringan Radio Mega Suara. ...100,8 FM Mega Suara Bogor, 91,4 FM Mega Suara Serang, 96 FM Mega Suara Sukabumi, 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo, 89,8 FM Mega Suara Kuningan, 92,2 FM Mega Suara Indramayu, 94,6 FM Radio Kota Perak Yogyakarta. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget Mega Suara. Progo, bahwa pada hari ini kita bersama-sama tergabung dalam acara talk show Gerbang Segoro sebagai budaya dalam membangun kelautan dan perikanan dengan narasumber dari Pani Radiopati, yang kedua dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo, yang ketiga dari Ketua TPPKK Kabupaten Kulon Progo, dan narasumber yang keempat dari Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Sebelum acara dimulai, berikut bisa Bapak Ibu saksikan di depan sana sudah hadir ibu-ibu dari Pok Lasar yang tergabung dalam asosiasi Pok Lasar Sarwolaris yang sedang melaksanakan demo massa. Selanjutnya waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Ketua Asosiasi Pok Lasar Sarwolaris. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menampilkan olahan ikan untuk pembuatan dimsum ikan patin. Ya. Saya keluar. Monggo, Ibu bisa menimbang dan mengambil keputusan. Ini bahan utamanya ikan patin, 1 kilo ikan patin dengan campuran tepung tapioka setengah kilo. Kemudian telur, bumbu-bumbu, bawang putih, kecap asin, kecap wijen, kaldu jamur. Kita tidak pakai micin, ya. Jangan lupa garam sedikit. Ya, ini ditimbang, jadi per dimsum kami timbang 20 gram. Jadi biar ukuran dimsum satu dengan satunya sama. Tidak asal comot bentuk. Nanti yang dapat gede-gede, yang dapat kecil-kecil. Enggak bisa. Kalau untuk masak tidak boleh pakai sendok, ukuran sendok enggak boleh, harus timbangan, Bapak. Ya, tinggal enak yang tinggal beli. Maka beli saja di Sarwolaris ada.
Kalau Ibu sip. Nggih, monggo. Mbak satu lagi dari Kejaksaan. Wah, laris dan mahal, Pak. Dan untuk wortelnya itu harus segar, tidak bisa disiapkan beberapa jam sebelumnya, Pak. Jadi diparut, begitu mau dipakai baru diparut. Karena nanti timbul pelan-pelan, Bu. Sedikit sensitif ini. Ya, jadi kalau baru kesel sama siapa gitu, Bu, bikin dimsum aja. Karena ini perlu cubitan, Bu. Nah, gitu. Ya, untuk topengnya topeng wortel, Ibu. Lebih manis. Loncang, Ibu. Tapi kalau seledrinya itu cuma untuk menghilangkan rasa langu dari ikan patin, kan sedikit langu, Bu. Ya. Ya, setelah itu dikukus. Nanti setelah matang boleh icip, Ibu. Ya. Aduh. Kami berpikir rawani. Ongkosnya mahal. Tapi udah bagus, Ibu. Sampun. Semoga karena tidak biasa mencubit ya, Bu ya. Ya. Wortelnya. Iya. Jadi untuk kulitnya itu macam-macam, Ibu, ada yang khusus kulit dimsum sendiri. Jadi ketebalannya tipis, hanya tipis. Kalau beli temen kebetulan produksi, Pak. Jadi kita memberdayakan sekitar juga. Dari Bu Hani dari Kejaksaan biasanya satset. Oh, Bu PJ sampun ahli. Yeah. Kalau untuk ini kebetulan yang iwakku, jadinya dimsum iwakku. Ya, bisa, Pak.
Besok kalau PKK bisa Bu kami membantu. Ya, digital belum Pak karena kita belum punya akses pinjaman. Harus punya akses pinjaman. Biasanya yang tidak dapat pinjam, tidak punya piutang hutang itu mah bagus loh. Ini mah jelek Pak. Tapi enggak apa-apa, kami tetap semangat. Karena sponsornya kan BPD Ibu, sama UJK. Jadinya ya katanya. Jadi kami belum punya. Ibu mah sudah habis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dari Kejaksaan Kulon Progo, Bu Hani, yang kami hormati pula Pak Trenggono dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, dan sekarang juga PLT Dinas Pertanian. Makanya harus ada wortelnya ini, harus ada wortelnya. Nah, kemudian dengan Bapak dari Pani Radio Pati, Pak Nur, kemudian tamu dan yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah kita pagi ini di Jumat yang berkah. Tadi kita udah senam meskipun saya telat gitu ya. Nah, sekarang kita bersama-sama dengan ibu-ibu Pollasar yang dipimpin oleh Bu Ida. Ini kita nggak mencoba karena udah dipasarkan dengan larisnya. Ajari untuk membuat dimsum kembang waru khasnya Iwakku Kulon Progo. Sungguh luar biasa karena dan apresiasi yang tinggi berkat fasilitas dari Pak Nur dari Pani Radio lewat dana istimewaan. Ibu-ibu ini begitu luar biasa. Dengan potensi yang ada, mereka mengolah ikan yang mungkin kalau dibiarkan saja itu hanya tahan beberapa hari. Dengan olahan dimsum ini bisa memperpanjang manfaat dari ikan yang ada. Sementara di Kulon Progo ini sangat luar biasa juga dengan hasil ikannya, dan ini juga merupakan salah satu pintu terbuka bagi kita khususnya masyarakat Kulon Progo untuk sehat dengan protein hewani. Dan ini pula yang menjadi solusi untuk generasi penerus kita lihat zero dari stunting. Salah satu himbauannya adalah selalu harus setiap hari mengkonsumsi protein hewani. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini tadi saya sudah mencoba membuat dimsum. Sebenarnya enggak terlalu sulit ya ternyata kalau kita lihat, hanya ikan patin, ikan patin yang kita blend. Oh, biasanya lele juga bisa. Jadi tidak harus ikan patin ya. Lele yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan untuk menjadi dimsum. Jadi setelah di blend, di blender, kemudian kita kasih bumbu ya. Bumbunya pun cukup bawang, sedikit merica, minyak wijen, garam. Tidak perlu bahan penyedap, tidak perlu bahan pengawet, tidak perlu bahan pewarna. Karena warna yang cerah ini adalah dari wortel yang ada di sekitar kita juga.
Kemudian ada warna hijau ini juga dari seledri, bawang atau mungkin bisa bayam ya, loncang, seledri, bisa juga mungkin bayam ya Bu ya, agar protein dari nabatnya juga tercukupi. Nah ini setelah di blend kemudian dikasih bumbu tadi, langsung diulet ya, diulet sampai kalis mungkin ya, sampai kalis. Kemudian kita taruh di kulit atau kulit lumpia ya, biasanya kayak kulit semacam kulit lumpia. Sudah kemudian kita bentuk seperti kembang yang mungkin menyerupai kembang waru gitu ya. Jadi begitu cantiknya, begitu enaknya, dan yang satu lagi begitu mudahnya. Yang jelas proteinnya sungguh luar biasa. Jadi protein yang ada dalam dimsum itu, terutama protein hewaninya sungguh luar biasa tingginya. Jadi ini menjadi asupan yang bisa kita berikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Dan saya pesan tiap hari harus makan ikan gitu ya. Bisa ikan dibuat apapun, salah satunya adalah dengan olahan dimsum ikan di Kulon Progo ini. Ya, semoga dengan kegiatan ini menjadikan ibu-ibu wanita-wanita hebat di Kulon Progo ini tidak usah ngalamun lagi. Jadi sudah banyak yang bisa dikerjakan, dan ini juga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Ini salah satu tujuan kita semua ya, baik itu dari OPD, dari dana keistimewaan, dari PKK, dari Poklas dan sebagainya. Monggo segera kita bersama-sama menikmati hidup ini dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang manfaat, paling tidak untuk sekitar rumah kita. Jadi Mbak Pilih itu yang bisa saya aturkan, dan sekali lagi terus semangat Bu Ida dan teman-teman untuk selalu mengangkat perikanan kelautan di Kulon Progo ini dengan olahan apapun, dan tentunya bermanfaat untuk kesehatan kita. Matur nuwun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Lasar Kulon Progo. Hidup. Semangat ya Ibu, matur nuwun. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Inilah jaringan Radio Mega Suara. ...100,8 FM Mega Suara Bogor, 91,4 FM Mega Suara Serang, 96 FM Mega Suara Sukabumi, 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo, 89,8 FM Mega Suara Kuningan, 92,2 FM Mega Suara Indramayu, 94,6 FM Radio Kota Perak Yogyakarta. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Bu Ida dan juga kawan-kawan yang telah mempraktekkan membuat dimsum dari bahan ikan. Begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung narasumber sudah lengkap dan juga sudah lenggah, mari acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Paniradiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan hari ini diwakili
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Paniradio Keistimewaan, Bapak Nur Ikhwan Rahmanto, S.An MURP. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo, yang diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Ari Hani Saputri, SH Mhum. Yang kami hormati Ketua TPPKK Kabupaten Kulon Progo, Ibu Priyatinah Trisaktiana. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Insinyur Trenggono Trimulyo MT. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada kesempatan pagi hari ini telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara talk show Gerbang Segoro sebagai budaya dalam membangun kelautan dan perikanan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati serta pendengar
Radio Mega Suara dimanapun Anda berada. Memasuki acara inti, yaitu talk show dengan tema Gerbang Segoro sebagai budaya dalam membangun kelautan dan perikanan, dengan narasumber dari Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Ketua TPPKK Kabupaten Kulon Progo, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yang akan dimoderatori Mbak Wuri Damaryanti. Kepada moderator disilahkan. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Inilah jaringan Radio Mega Suara. ...100,8 FM Mega Suara Bogor, 91,4 FM Mega Suara Serang, 96 FM Mega Suara Sukabumi, 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo, 89,8 FM Mega Suara Kuningan, 92,2 FM Mega Suara Indramayu, 94,6 FM Radio Kota Perak Yogyakarta. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sanak-sanak Mega Suara, Anda yang mendengarkan melalui 93,8 FM Mega Suara radionya Kulon Progo, juga Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, channel YouTube Diselautkan KP dan juga Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Bahagia sekali pagi hari ini kami bersama langsung dari Pasar Ikan Sarwolaris di Panwates Kabupaten Kulon Progo. Dalam program spesial kami, talk show bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dengan tema Gerbang Segoro sebagai budaya membangun kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, dan bahagia sekali mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah menyaksikan melalui channel YouTube Mega Suara atau mendengarkan melalui Radio Mega Suara masih agak-agak bingung Pasar Ikan Sarwolaris ini ada di mana. Dulu mungkin sudah sempat dikenal Pasar Ikan Gawo di belakang Terminal Wates. Inilah tempat kami berada saat ini dan dengan tekad untuk bisa menghidupkan kembali Pasar Ikan Sarwolaris, kami mulai dengan talk show di pagi hari ini. Yang pertama kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Nur Ikhwan Rahmanto. Selamat pagi Bapak. Kabar baik, sehat selalu. Kita nunggu Pak Aris sebenarnya juga. Iya, iya. Yang berikutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pak Trenggono Trimulyo. Pak Trenggono, selamat pagi. Iya, semangat selalu Pak. Berikutnya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo, Ibu Priyantina Trisaktiana. Pagi Ibu. Iya, terima kasih Ibu sudah rawuh di pagi hari ini. Berikutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo diwakili oleh Kasih Datun Ibu Ari Hani Saputri. Selamat pagi Bu. Sehat selalu juga. Iya, luar biasa. Semuanya pagi hari ini siap untuk memberikan informasi kepada sanak-sanak Mega Suara dan juga Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, Diselautkan KP ataupun juga Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Yang pertama ini ke Pak Trenggono dulu. Pak Trenggono terkait Gerbang Segoro. Mungkin ini sudah beberapa kali ada kegiatan program Gerbang Segoro ini di Kabupaten Kulon Progo. Tapi mungkin masyarakat masih ingin mengetahui lagi Pak, Gerbang Segoro ini maksudnya seperti apa sih Pak? Monggo Pak Trenggono.
Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Nur Ikhwan Rahmanto dari Paniradio Pati DIY, kemudian yang kami hormati Ibu Priyatinah Sri Saktiana selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo. Kemudian yang saya hormati Ibu Ari Hanisa Putri SH M.Hum dari Kejaksaan Negeri Wates dan Bapak Ibu semuanya. Jadi Gerbang Segoro ini adalah gerakan membangun dengan semangat gotong royong. Jadi gerakan membangun dengan semangat gotong royong yang kita laksanakan mulai dari hulu sampai dengan hilir secara terpadu, secara terintegrasi, berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, masyarakat perikanan yang ada di Kulon Progo. Gerbang Segoro ini kita laksanakan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap cecikal. Tahap cecikal itu artinya tahap penumbuhan. Jadi kita menumbuhkan yang belum ada menjadi ada. Salah satunya adalah kita menumbuhkan kelompok-kelompok wanita pembudidaya ikan maupun kelompok-kelompok pengolah dan pemasar ikan. Kelompok pembudidaya ikan ini adalah di sektor hulu, kemudian kelompok-kelompok pengolah dan pemasar ini di sektor hilir. Ini adalah salah satunya. Nah, konsep kami di dalam tahap cecikal ini adalah bagaimana kita mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, termasuk nelayan. Nah, setelah kita lakukan pelatihan dengan berbagai pelatihan, kita berupaya juga melakukan fasilitasi bantuan sarana prasarana yang didanai seluruhnya itu dari dana keistimewaan DIY. Jadi konsep yang ada di Gerbang Segoro ini bahwa dana keistimewaan DIY ini adalah seluruhnya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga ada kegiatan temu usaha dan sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya, jadi kelompok-kelompok di tahun pertama yang sudah kita tumbuhkan, ini nanti di tahun kedua itu kita memasuki tahap bebakal. Tahap bebakal artinya adalah mengembangkan. Jadi mengembangkan yang sudah kita tumbuhkan dalam kemampuan teknologi informasi, dalam teknologi pengolahan, teknologi budidaya, dan sebagainya. Sehingga ada peningkatan kualitas maupun produksi di tahap bebakal ini. Nah, kemudian juga di tahap bebakal ini kita berupaya untuk menggandeng dengan perbankan dan lain sebagainya, sehingga nanti kelompok-kelompok ini juga bisa mengakses permodalan dari bank. Kemudian di tahun ketiga nanti adalah tahap tertinggal, artinya tahap kemandirian. Jadi tahap kelompok itu sudah mampu mandiri, mampu berdikari. Nah, di dalam tahap kemandirian ini intinya kita berharap kelompok-kelompok ini sudah mampu meningkatkan produksi dan produktivitas, mampu melakukan penjualan baik secara langsung maupun secara online, sehingga kelompok-kelompok kita ini sudah kita fasilitasi ikut halal, kemudian
mengikuti penjualan online di Sibakul dan lain sebagainya ini. Nah, itulah adalah konsep yang kita kembangkan dalam Gerbang Segoro ini. Nah, kemudian Gerbang Segoro ini juga tidak hanya podakan wanita, polasar wanita, tetapi juga kita menyentuh nelayan-nelayan kita. Jadi nelayan-nelayan kita sentuh dari pelatihan, dari fasilitasi, hingga juga pembangunan tempat pelelangan ikan yang berbasis budaya dan wisata. Sehingga TPI yang kita bangun, tempat pelelangan ikan yang kita bangun ini tidak hanya sekedar tempat pelelangan ikan, tetapi nanti insya Allah bulan Oktober ini akan diresmikan oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Bapak Gubernur, sehingga nanti ada perpaduan dengan edukasi maupun juga dengan kuliner. Nah, termasuk juga nanti kita akan mulai mengembangkan pasar Sarwolaris ini. Jadi nanti pasar Sarwolaris ini adalah merupakan pasar ikan baik yang olahan maupun juga segar. Sehingga kami sangat mohon bantuan nanti dari berbagai pihak, baik dari Panirodyo Pati, dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dari Ibu Ari Hani Saputri dari Kejaksaan, sehingga apa yang kita lakukan ini berada pada relnya, jadi tidak nyimpang ke sana, nyimpang ke sini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trenggono. Mungkin sebelum ke Pak Nur Ikhwan, mungkin gambaran sedikit kemudian memilih lokasi kegiatan di tempat ini. Lokasi tempat ini adalah kita pilih karena sekaligus kita ingin mensosialisasikan yang selama ini pasar ikan Gawok ini ya dalam kondisi tidak terawat. Insya Allah mulai saat ini kita rebranding baru dengan Sarwolaris. Artinya ya apa yang kita jual di sini adalah nanti serba laris, serba laku. Jadi harapan kita itu. Terima kasih Pak Trenggono. Ya, dan anak-anak Mega Suara, Anda yang mendengarkan melalui 93,8 FM Mega Suara, menyaksikan melalui channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, diselautkan KP ataupun juga melalui channel YouTube Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Acara pagi hari ini persembahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo didukung dengan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terkait hal ini kita juga sudah hadir di sini Pak Nur Ikhwan Rahmanto, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Paniradia Keistimewaan DIY. Pak Nur Ikhwan, dukungan dari Paniradio terkait Gerbang Segoro di Kulon Progo ini, Pak, silahkan. Terima kasih Mbak. Jadi Bapak Ibu ini pendengar dan pemirsa karena ada di radio dan juga di YouTube, terima kasih atas atensinya. Jadi yang kami hormati, yang pertama Bapak Trenggono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bu Putri, Bu Hani dan Bapak Ibu sekalian. Tadi ditanyakan oleh moderator terkait dengan dukungan dari dana keistimewaan untuk pelaksanaan Gerbang Segoro. Tadi sudah dijelaskan, menarik sekali. Gerbang Segoro ini akronim juga dan juga punya makna lain, Gerbang Segoro gitu. Gerbang Segoro berarti pintu Laut Segoro, Laut Selatan, dan yang ini inland dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur mulai di RPJM, jadi divisi misinya Bapak Gubernur RPJM 2012, 2017, 2022 dan 2022-2027. Jadi Pak Gubernur itu arahnya ke pantai selatan semua. Jadi yang menjadi visi misi beliau 2012-2017 terkait dengan Among Tani Dagang Layar, itu arahnya juga ke selatan. Jadi mengharapkan bahwa tidak hanya di tengah saja menjadi petani, tapi juga mulai berubah mindsetnya melihat arah selatan menjadi halaman murah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017, 2022 Abad Samudra, jadi masih terkait dengan selatan juga. Dan yang terakhir yang sekarang ini 2022-2027
27 Bapak Gubernur masih mengarah ke selatan. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Trenggono terkait dengan Gerbang Segoro ini inline dengan apa yang memang menjadi tujuan, menjadi mimpi Bapak Gubernur, menjadi mimpi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui visi dan misinya yang runtut selama tiga periode ini, 5 tahunan ini ada di dokumen kami di RPJM, sehingga terkait dengan itu dana keistimewaan masuk di dalamnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Trenggono tadi bahwa kami di Pani Radio Keistimewaan memberikan dukungan terkait dengan program Gerbang Segoro ini. Jadi kami sudah putar-putar juga Mbak, putar-putar dengan Pak Trenggono dan tim, dari mulai tadi disampaikan ke Bapak Ibu Dakan Pok Lasar, ke pantai juga, ke pembibitan juga bersama dengan tim dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kulon Progo untuk melihat potensi. Dan kemarin beliau juga cerita terkait dengan ini, terkait dengan pasar ikan ini. Dan tadi kami sampaikan ini sebuah potensi yang memang harus kita dukung, seperti yang tadi disampaikan juga, agar nanti ini bisa berkembang, agar pasar ikan ini bisa berkembang dan arahnya nanti meningkatkan pendapatan masyarakat dan nanti meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta itu ada 5 tujuan, dan salah satu tujuan yang sangat penting yang seringkali disampaikan oleh kami di Pemda DIY adalah terkait dengan kesejahteraan. Dengan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dengan dana keistimewaan itu kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa tercapai. Seperti kita dengar baru-baru ini bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi provinsi yang tingkat kemiskinannya tertinggi, bukan yang terbanyak, tapi tingkat kemiskinannya yang tertinggi. Dan diharapkan dengan ini, dengan Gerbang Segoro tadi, jadi ada di dalamnya gotong royong, tadi disampaikan ada gotong royong dengan kolaborasi dengan kooperasi Pemda DIY, dengan kabupaten kota, dan juga dengan kelurahan, karena kami sampaikan bahwa dana keistimewaan ini sekarang sudah dialokasikan tidak hanya di Pemda DIY maupun kabupaten kota, tapi juga sudah dialokasikan ke kelurahan juga. Dan kami ada satu program yang inline terkait dengan Gerbang Segoro ini terkait dengan BKK Desa atau Kalurahan Maritim. Nah, ini juga melihat potensi yang ada di kalurahan-kalurahan yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai. Kita di daerah istimewa Yogyakarta ini punya 34 kalurahan di sepanjang pantai. Kita coba apa tuh potensinya, tidak hanya terkait dengan perikanan saja, tidak hanya terkait dengan kelautan saja, juga terkait dengan potensi-potensi pariwisatanya. Kita support mereka untuk membangun berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga nanti tujuan keistimewaan yang poin B di dalam Undang-Undang 13 tahun 2012 itu bisa tercapai. Kesejahteraan masyarakat. Nah, ini memang harus kita kerubut, tidak hanya Pak Trenggono saja, tapi nanti teman-teman di seluruh OPD di daerah istimewa Yogyakarta ini atau khususnya di Kabupaten Bantul bisa saling bahu di Gerbang Segoro ini. Kulon Progo ya, di Kulon Progo saling membahu dengan Gerbang Segoro tadi. Karena dengan Gerbang Segoro ini, dengan kolaborasi yang biasa kita sampaikan ini, kolaborasi ini mudah diomongkan tetapi sulit diaplikasikan, sehingga nanti dengan Gerbang Segoro ini semuanya bisa tercapai dengan kolaborasi bersama-sama. Mungkin menikah Mbak. Terima kasih Pak Nur Ikhwan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk benar-benar menjadikan DIY ini istimewa dari sisi kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Dengan salah satu programnya adalah Gerbang Segoro sebagai budaya membangun kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo, tapi tentu akan berdampak pada multiplier effect lainnya, termasuk dari sektor wisata, ekonomi, dan juga sektor-sektor lainnya. Dan tentunya seperti disampaikan Pak Nur Ikhwan tadi, kayaknya tetap butuh kolaborasi, nggak bisa dilaksanakan oleh Pak Trenggono sendirian. Berikutnya kepada Bu Priyantina, Ketua Tim Penggerak PKK Kulon Progo, dukungan dari TPPKK Bu terkait dengan program Gerbang Segoro ini. Silahkan Bu. Baik, matur nuwun sekali Mbak dari Pengeras Suara dan sugeng siang pemirsa
Mega Suara pada siang hari ini, dan sekali lagi juga matur nuwun tadi sudah disampaikan panjang oleh Bapak Trenggono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, begitu juga dengan apa yang mendorong dan keseimbangan atau panel debat ini untuk memfasilitasi gerakan yang sudah digelurakan oleh Pak Trenggono. Dan terus terang bahwa semua program kegiatan itu tentunya akan bermuara di masyarakat bawah. Dalam hal ini adalah masyarakat, keluarga yang tingkat terkecil yang ada di Kulon Progo. Dan saya tentunya selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Kulon Progo, penggerak dalam hari ini adalah bagaimana saya itu menggerakkan keluarga yang ada di Kulon Progo ini tentunya untuk mendapatkan kesejahteraan dengan segera, dengan cepat. Dan alhamdulillah sekali lagi matur nuwun Pak Nur yang sudah memfasilitasi dengan begitu luar biasanya untuk Kulon Progo ini, salah satunya melalui gerakan Gerbang Segoro yang sudah digelurakan oleh Pak Trenggono. Jadi memang sama tadi bahwa intinya kita adalah di keluarga. Saya yakin kalau keluarga yang masing-masing keluarga kita itu sudah tangguh, sudah ketahanan pangannya, sudah kesehatannya terjamin dan sebagainya, itu saya rasa sudah nggak ada banyak masalah ini ya di Indonesia atau khususnya di Kulon Progo. Nah, ini menjadi salah satu tugas kita tim penggerak PKK yang selama ini terkenal dengan gerakannya. Memang kita nggak punya dana, nggak punya ini ya, tapi kita punya gerakan yang tentunya gerakan dengan semangat yang luar biasa, salah satunya dengan semangat Gerbang Segoro tadi. Intinya kita juga mencoba untuk bergabung, berkolaborasi dengan Pak Trenggono dan juga Pak Nur dan juga tentunya nanti Bu Hani dari Kejaksaan Kulon Progo. Kita mari bersama-sama memberdayakan perempuan-perempuan hebat yang ada di Kulon Progo. Karena bagaimanapun masalah yang ada itu pasti larinya ujung-ujungnya ke keluarga dan ibu lah, ada biasanya menjadi ujung tombak, bahkan mungkin ujung tombok gitu ya. Ya ibu-ibu. Ya, jadi kita memang tadi dengan semangat yang ada di ibu-ibu tim penggerak PKK ini, dan kita memang untuk kegiatannya sampai tingkat bawah, Mbak. Jadi betul-betul saya diajak oleh Pak Trenggono waktu itu dengan lomba Gerbang Segoro itu di 12 Kapanewon di Kulon Progo ini setiap hari. Jadi memang betul-betul kita rasakan betapa semangat ibu yang ada di bawah itu sungguh luar biasa, tentunya untuk mensejahterakan keluarganya gitu. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama juga bahwa sekarang muncul masalah stunting gitu. Mungkin ini juga sedikit saya sampaikan karena memang ini menjadi suatu masalah yang sangat sangat viral atau strategis baik di pemerintah pusat sampai di pemerintah tingkat kabupaten, bahkan di kalurahan, atau kalurahan. Ini salah satu masalah gitu yang karena memang kalau tidak segera kita tangani ya nanti akan merembet ke berkepanjangan gitu ya. Ternyata setelah kita susur bahwa stunting ini salah satunya adalah kekurangan protein hewani yang berkepanjangan. Dan efeknya juga luar biasa karena itu mengganggu kecerdasan putra-putri kita khususnya. Jadi kalau sudah yang berisiko itu kita harus kita tangani. Saya juga waktu itu terpana gitu, ternyata perikanan kelautan di Kulon Progo sungguh luar biasa. Nah, akhirnya mau nggak mau harus kita kolaborasikan ini. Jadi kita sebagai penggeraknya, kita sebagai wilayah-wilayah yang mengedukasi, kemudian tadi mengharuskan setiap hari untuk mengkonsumsi protein hewani dengan yang cukup tinggi agar tidak muncul masalah stunting di Kulon Progo ini. Dan alhamdulillah memang dengan semangat Gerbang Segoro ini kita support sekali tentunya dari PKK, matur sekali kita sudah diajak untuk berkolaborasi bersama. Intinya kita menyampaikan itu apa yang menjadi harapan dari Pak Nur maupun Pak Trenggono untuk kesejahteraan di Kulon Progo ini, salah satunya dengan memberdayakan khususnya kaum perempuan, karena ternyata yang dibiayai ini adalah kaum perempuan ya, kelompok-kelompok kaum perempuan. Jadi matur sekali, jadi kita PKK ini supportnya luar biasa.
kita dengan komunitas penggerak PKK yang kebanyakan atau semuanya adalah ibu-ibu perempuan-perempuan hebat, itu mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Pak Trenggono maupun dari Pak Nur itu. Nah, kita tinggal nanti akan langsung ke bawah untuk menggelorakan semua ini, menggelorakan gerakan Gerbang Segoro tentunya untuk tadi mengentaskan salah satunya ada stunting tadi di keluarga-keluarga kita semua, dan yang pasti kita tetap sehat nantinya, tetap sehat dengan mengkonsumsi banyak-banyak protein hewani melalui gerakan Gerbang Segoro di Kulon Progo. Dan memang kita kadang-kadang awalnya sulit ya Mbak, tapi sebenarnya tidak, karena memang sesuatu yang baik itu kadang harus juga sedikit butuh dipaksakan proses, ya. gitu ya, dipaksakan. Kalau udah dipaksa bisa, dan dari bisa itu kita menjadi kebiasaan yang baik. Nah, itulah budaya. Maka tema ini cukup cukup populis ya gitu, dengan menggerakkan dengan gerakan Gerbang Segoro kita membangun kelautan dan perikanan di Kulon Progo. Jadi membangun budaya, mengembangkan budaya inilah harus kita terus-menerus kita gaungkan agar budaya dengan konsumsi ikan yang ada di Kulon Progo ini ya tentunya itu kita menjadikan keluarga kita seluruhnya di Kulon Progo ini menjadi sejahtera. Itu harapan kami, dan kita tentunya tim penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo siap untuk mendukung gerakan ini. Matur nuwun sekali. Iya, terima kasih Ibu Priyantina Trisaktiana, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo. PKK ini organisasi dengan anggotanya paling banyak kali ya Bu ya, sampai di tingkat terbawah ini semuanya adalah termasuk menjadi anggota TPPKK. Sehingga ketika Ibu sudah ngendiko gerak apa, diikutin semuanya gitu ya Bu ya. Ini tentu insya Allah kolaborasi yang baik akan menghasilkan hasil yang luar biasa pula. Dan program yang dijalankan Gerbang Segoro sebagai budaya membangun kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo ini didukung oleh dana keistimewaan DIY, dan juga tadi Pak Nur Ikhwan Rahmanto juga menyatakan ada juga BKK Kalurahan ya untuk beberapa program di wilayah pesisir ini. Tentu kita berharap programnya bisa berjalan lancar, benar-benar bisa membawa kesejahteraan rakyat dan tidak ada dampak-dampak negatif yang mungkin ada kekeliruan-kekeliruan dikit karena mungkin ketidakpahaman. Mungkin dari Kejaksaan, Bu Kasidatun, Bu Ari Hanisa Putri, dukungan Kejaksaan Negeri Kulon Progo terkait program-program yang dijalankan termasuk terutama Gerbang Segoro ini, silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang kepada pemirsa dan pendengar Mega Suara, Radio Mega Suara. Setelah tadi kita mendengar ya dukungan dari Pani Ratiopati maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo. Nah, terkait dengan dukungan dari Kejaksaan dengan program Gerbang Segoro, yaitu Kejaksaan yang sebenarnya diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan bahwa salah satu tugas dan fungsinya Kejaksaan atas nama negara dan pemerintah bisa mewakili instansi pusat maupun daerah maupun lembaga, yang mana dalam hal ini melalui bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan bisa hadir sebagai mitra setiap tahapan tadi ya, tahapan dalam Gerbang Segoro sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak tadi bahwa ada 3 tahapan, yang mana tahapan pertama yaitu tahapan cecikal ya. Di situ Kejaksaan bisa hadir mendampingi karena salah satu dalam tahapan cecikal ini salah satunya adalah ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, di situ melalui bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan bisa memberikan pendampingan hukum di mana dalam pengadaan tersebut yang mana salah satu sumber dana dari dana keistimewaan kami mengawal pelaksanaan pengadaan tersebut, yang mana nanti penggunaan dananya sesuai dengan peruntukannya, yang mana tadi bahwa untuk dana keistimewaan sudah mensasar ke kelurahan. Nah, kami melalui bidang perdata dan tata usaha negara sudah menggandeng seluruh lurah di DIY, khususnya untuk di Kabupaten Kulon Progo juga, yaitu dalam satu wadah Suluh Projo.
Ya, jadi kami punya wadah itu. Jadi kami kelurahan sekarang sudah menjadi mitra kami, lurah-lurah. Jadi melalui wadah tersebut nanti kita bisa mendampingi kelurahan yang mana mendapatkan dana keistimewaan ataupun sumber dana lainnya. Kita mengawal penggunaan dana tersebut sehingga penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, menghindari penyimpangan dan lain sebagainya. Kemudian di tahapan berikutnya yaitu di tahapan bebakal, salah satunya yaitu adanya permodalan, Pak, ya, permodalan. Di situ kami juga sebagai mitra dari bank pemerintah maupun BUMN, BUMD, nanti kami mendorong artinya dalam pengurusan permodalan tersebut membantu, mempermudah dan sebagainya. Artinya nanti dengan permodalan tersebut sebagai salah satu cara untuk kelangsungan dalam program Gerbang Segoro ini. Kemudian dalam tahapan ketiga yaitu tertinggal, salah satunya dengan dukungan dari pemerintah, semisal dengan terkait adanya regulasi maupun kebijakan. Nah, di situ kami juga bisa memberikan pertimbangan hukum, artinya berbagai hal yang mungkin terdapat penyusunan regulasi yang yang diperlukan dalam program ini, nanti kami bisa memberikan pendamping hukum terkait dengan penyusunan regulasi, maupun kita bisa memberikan pertimbangan terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan program ini ya. Jadi sebenarnya kejaksaan bisa hadir di setiap tahapan dalam program Gerbang Segoro ini. Iya, ini kayaknya sesuai dengan jaksa bijak memberikan solusi gitu ya. Siap, betul. Iya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada di Pasar Ikan Sarwolaris di pagi hari ini, dan juga Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, channel YouTube Diselautkan KP, dan juga Kejaksaan Negeri Kulon Progo, kita masih akan kembali untuk perbincangan terkait dengan Gerbang Segoro sebagai budaya membangun kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo. Kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Iya, pendengar Mega Suara di 93,8 FM Mega Suara Radionya Kulon Progo. Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube Mega Suara Kulon Progo, menyaksikan melalui Diselautkan KP dan juga Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Kembali kita bersama dalam talk show spesial langsung dari Pasar Ikan Sarwolaris di Painwates Kabupaten Kulon Progo dengan tema Gerbang Segoro sebagai budaya membangun kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pada pagi hari ini, talk show ini dipersembahkan Diselautkan Kabupaten Kulon Progo dan didukung dengan dana keistimewaan DIY. Kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini untuk menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan Anda. Kami persilahkan. Iya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan saya Ibu Titin Sukmawati dari Poklasar Wanita Mandiri Glagah Kulon Progo. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, juga dari perwakilan Danais Yogyakarta dan Ibu PJ PKK, juga beliaunya yang dari Kejaksaan. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih dengan dari adanya Gerbang Segoro. Kami dari kelompok Poklasar Wanita Mandiri telah menerima bantuan-bantuan yang mungkin itu sangat bermanfaat dari penyaringan minyak juga,
Pokoknya sudah sangat komplit sekali. Itu kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Dan juga kami juga masih mengharapkan ada satu permintaan Bapak. Mungkin itu alat-alat yang sudah diperbantukan untuk kelompok kami, itu juga sudah kami manfaatkan. Dan untuk alangkah baiknya bila kami memohon baku termasuk ikan juga udang, cumi. Tapi mungkin untuk kali ini, saat ini adanya talkshow ini, kami belum siap untuk menyediakan bahan baku tadi termasuk yang sudah di frozen. Itu memang setiap tahunnya itu memang kami yang menunggu. Kami sangat tunggu karena yang adanya kunjungan wisata yang sangat luar biasa itu membuat kami selaku pelaku kuliner itu begitu berantusias. Jadi mohon maaf, jadi kami mungkin bukannya kita menyepelekan adanya ini ya Bapak. Mungkin karena waktunya yang belum siap. Terus dengan adanya karyawan-karyawan yang lain untuk masih ada acara keluarga, acara anak masuk sekolah. Jadi mohon maaf sekali. Dan terus pribadi dari saya pribadi juga wakil dari teman-teman dari Poklasan Wanita Mandiri sangat mengucapkan banyak terima kasih dan kami mohon perwakilan mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Titin, ini luar biasa. Sudah kerasa dampaknya secara langsung ya Bu ya, manfaatnya oleh ini tadi Poklasar Wanita Mandiri Glaga, luar biasa. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Satu lagi yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan mungkin. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Kapti dari Siti Mina Pak, ya Siwalan, Pok Dakan gitu ya. Selama ini alhamdulillah kami sudah panen ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah rawuh di tempat kami. Alhamdulillah sudah panen berapa kali ya, sudah berapa kali begitu ya. Dan terima kasih bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya tidak seru gitu ya. Nah, yang jadi kendala mungkin ini saya mewakili teman-teman juga di Pokdakan. Itu yang pertama, kalau kita membudidayakan lele, itu yang jadi kendala pakannya mahal Pak. Ya, betul, pakannya sangat mahal sekarang. Jadi kalau di tahun pertama kemarin itu kita masih ada bantuan gitu ya. Tapi untuk tahun selanjutnya kan sudah tidak ada, kami mengelola sendiri dan semakin mahal pakan yang harus kami beli. Karena mungkin setiap pekan ya itu habis satu karung dan itu naik terus Pak harganya. Jadi bagaimana caranya produsen pakan gitu ya, itu ya jangan banyak-banyak lah menaikkan harga pakannya gitu. Terus yang kedua, untuk insya Allah kalau penjualan kita bisa, artinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kami, insya Allah masih bisa gitu ya. Jadi mungkin ada bakul juga, tapi itu harga belinya kan sangat jauh gitu ya. Kalau dari kita panggil bakul itu 20.000, nanti kalau kita artinya kita online kan, kita jual sendiri itu sampai 25.000. Memang agak susahnya kita ini ya, harus bedeti. Jadi mungkin keterampilan dari ibu-ibu sekarang nambah lagi Bu, bedeti lele gitu ya. Yang sebelumnya itu nyekel itu juga takut, lah mau tidak mau ya karena jadi peternak pembudidaya mau tidak mau sekarang juga harus bisa begitu ya. Dan untuk Ibu dari Kejaksaan begitu ya, saya mau menanyakan Bu, kalau misalnya ini kami kelompok ya. Kelompok itu kan kita semua harus tahu, oh ini anggotanya ini. Nah, seandainya itu ketua itu mencatut nama kita. Nah, nama kita dan kita tidak tahu dijadikan ya coro diri alat untuk memperoleh bantuan dan kita tidak tahu itu kita mau mengadunya kemana. Seandainya itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan,
kita tahu Bu, misalnya kita tahu wah ternyata seperti itu ya kondisi yang ada gitu ya. Kalau ini semisal saja, tapi kalau untuk kelompok kami insya Allah semua transparan, baik begitu. Seandainya ada gitu. Begitu untuk yang PKK Bu ya. Selama kami menjadi anggota, itu ternyata yang aktif di PKK itu belum banyak Bu. Ya begitu ya. Jadi mungkin sosialisasi sampai ke bawah sehingga ibu-ibu terutama yang dapat PKH Bu. Ya kalau yang dapat PKH itu kan otomatis secara ekonomi itu pasti kurang gitu ya. Tapi yang jadi anggota yang dapat PKH itu kalau bisa ya bagaimana caranya dia bisa aktif di PKK dan dia bisa ikut mengembangkan pokdakan kami begitu. Mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapti dari Siti Mina Siwalan, Pokdakan ya Bu ya. Terima kasih. Ini ternyata sudah berhasil juga, sudah panen berkali-kali meskipun masih ada beberapa kendala gitu ya Bu ya. Dan langsung kami mohonkan yang pertama ke Pak Trenggono, tanggapan Pak terkait tadi mungkin masih ada permohonan. Ini sudah berjalan sebenarnya sudah sesuai harapan gitu ya Pak ya. Namun masih ada keinginan tambahan-tambahan lagi. Monggo Pak Trenggono. Ya, terima kasih. Kebetulan penanya dari Poklasar 1, Podakan 1 masih kurang dari nelayan, sehingga harapan kami nanti ada dari nelayan. Jadi kami berterima kasih Ibu, terutama dari Podakan Polasar bahwa bantuan yang sudah kita salurkan dari dana keistimewaan DIY ini betul-betul sudah bermanfaat bagi masyarakat. Memang tentunya yang namanya bantuan ini kan stimulan, dan tentu memang dalam perkembangan tadi dari cecikal ke bebakal itu memang tentu akan banyak lagi inovasi-inovasi yang tumbuh di kelompok, sehingga memang ini juga membutuhkan bantuan. Nah tentunya ini juga nanti bisa dilakukan tetapi harus berselang, jadi tidak bisa terus menerus, harus berselang. Nah memang kami ini juga ada yang namanya lomba gerbang segoro baik untuk kategori Poklasar maupun Podakan. Yang untuk Poklasar ini memang kemarin ada semacam usulan dari kelompok itu yang juara pertama itu nanti 2 tahun berikutnya ini diusulkan untuk menerima bantuan rumah produksi, ya rumah produksi dan tambahan peralatan ini sebagai kompensasi juara itu. Dan ini kami juga sudah sampaikan ke Pak Nur, ke Pak Pati dan juga beliau respon. Yang penting kegiatan itu betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, jadi sehingga harapan kami nanti ya ini, jadi nanti kelompok-kelompok yang juara pertama itu tentu memang sudah terseleksi, sangat bagus. Dan ini memang saya kira juga hal yang lumrah ketika nanti diberikan semacam kompensasi atau apresiasi yang lebih tinggi lagi itu Bu. Jadi saya kira ini juga saya sampaikan ke Pak Nur, ini saya kira juga sudah menjadi perhatian beliau bahwa ini untuk kepentingan masyarakat ini bisa dilaksanakan. Nah kemudian terkait dengan Siti Mina, ini memang kami menyadari bahwa harga pakan ini selalu naik dan ini menjadi problem yang luar biasa di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kulon Progo. Karena pakan kan tidak dikendalikan oleh pemerintah, semacam beras itu ada harga eceran tertinggi kan tidak ada. Nah ini memang kami juga sekaligus usul ke Pak Nur, ini kemarin ada masukan dari LSM yang juga bergerak di bidang perikanan itu bahwa beliau berpengalaman untuk kompos itu dijadikan usaha untuk memelihara cacing. Jadi cacingnya itu nanti untuk pakan ikan dan itu
saya tanya, katanya saya itu menjual ikan 1 kilo 10.000 saja sudah untung Pak, katanya. Loh kok bisa untung lah, karena pakannya dari tadi dari maggot, ada yang maggot, ada yang dari cacing tadi. Lah ini kami nanti Pak Nur, kami mau mengusulkan untuk semacam demplot atau kajian ya, untuk bagaimana budidaya ini nanti terintegrasi antara maggot kemudian cacing sutra atau cacing biasa dan ikan ini. Walaupun baru ya, kita yang penting punya kajian dulu, dan kalau ini memang nanti menguntungkan, saya kira ini bisa diterapkan secara meluas ini, dan kelihatannya kok bayangan saya bisa ini nanti. Nah kemudian juga di Siti Mina ini juga nanti kemarin juga Pak Pati sudah rawuh ke sana, yang intinya nanti di Siti Mina itu tidak hanya Podakan saja Bu, tapi di sana justru mempunyai view yang sangat bagus sekali. Barangkali di Kulon Progo itu, di pinggir Kali Progo yang terbaik view-nya itu di Watu Bulus itu. Nah itu nanti Pak Pati mengendaki juga ada semacam tempat pasar ikan, walaupun nanti sederhana sifatnya, yang berfungsi untuk kuliner. Nah, tahun ini juga sudah mulai dibangun prasarana jalan lingkarnya ya oleh dari pemerintah desa itu, sehingga nanti itu sudah ada jalan, kemudian lapangannya itu bisa dipakai untuk parkir. Itu saya kira nanti dengan fasilitasi dari Dais, walaupun ini hanya berupa misalnya baja ringan, itu saya kira sudah sangat bagus sekali karena view-nya sangat bagus ini. Nah kemudian juga kami berterima kasih Ibu bahwa kami ingin bahwa ada inovasi-inovasi terkait dengan produk basah ini. Jadi harapan kami itu tidak menjual dalam bentuk lele itu basah, tetapi sudah dalam bentuk yang sudah dibersihkan, sudah dalam bentuk bumbu sehingga bisa di frozen. Kami kan sudah memberikan juga bantuan frozen ya di masing-masing kelompok. Nah kalau memang ini nanti kreasi atau kreativitas dari kelompok ini bagus, nanti bisa juga dititipkan di sini. Kita sudah sediakan freezer di sini ada 3, nanti akan kita tambah lagi ya sekitar 2 lah atau 3, sehingga nanti ada paling tidak 5 sampai 6 freezer, dan ini memungkinkan untuk memuat baik olahan ya, olahan-olahan yang basah maupun juga yang tadi ikan-ikan segar. Kemarin kita coba di pameran Manunggal Fair itu, penjualan kita itu paling ya di Manunggal Fair rata-rata 2 juta per hari. Lah ini yang 100.000 ya Bu, satu bungkus ya kemarin ya, ada yang 80, ada yang 15.000. Jadi banyak pilihan ikan itu, tergantung jenis. Ya mungkin kalau pengen ya agak murah mungkin yang 15-20 ribu dapat setengah kilo, tapi ada yang setengah kilo harganya udah 80 ribu, ada yang 90 ribu, tergantung jenisnya. Sehingga ini sangat menarik, saya kira nanti harapan kita nanti di Piga siap, baik siap saji maupun siap untuk dimasak ini, saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Trenggono. Berikutnya mungkin ke Bu Priyantina sendiri. Bu, tadi juga berharap ada masyarakat penerima PKH biar lebih aktif lagi bergabung di PKK, kemudian bisa optimal lagi. Matur nuwun sekali. Saya apresiasi dulu untuk wanita mandiri, dengan olahan ikannya. Saya berharap segera nanti betul-betul menjadi wanita yang mandiri gitu dan jangan lupa nanti juga ilmunya itu bisa ditularkan ke wanita-wanita perempuan yang lainnya di Kulon Progo ini. Katanya Bu Titin salam sehat. Kemudian untuk yang Siti Mina terus semangat nih Bu kalau kemarin baru Podakan ngingu lelenya, kemudian sekarang mau nggak mau harus bisa, dan sudah bisa toh Bu beteti lele. Nah itu sudah menjadi budaya ya. Jadi memang kita harus inovasi, harus banyak kreativitas untuk menjadikan nilai tambah tadi. Kalau tadi penjana ngendiko hanya sekilo, kalau dijual lele berapa, tapi betul dibedeti tambah harganya kan Bu. Nah kalau nanti dibumbui lagi, padahal bumbu di sini kan banyak brambang, bawang itu nanti monggo itu diinovasi lagi agar nanti nilai tambahnya juga semakin tinggi, dan saya berharap juga nanti bisa
menutup gitu nggih, menutup pembiayaan dari pakannya gitu nggih, karena memang mungkin juga baru tadi diaturkan Pak Trenggono kita akan membuat suatu inovasi gitu nggih, karena memang saya pernah juga keliling ke wilayah ada maggot juga, dan saya juga sempat buat itu maggotnya, itu bisa menjadikan ayam petelur, telurnya itu proteinnya malah lebih tinggi. Nah itu memang tadi harus diteliti dulu gitu nggih, itu sudah ada, tapi waktu itu untuk pakan ayam petelur nggih, ayam petelur, dan ternyata telurnya itu lebih oranye itu loh Bu, jadi tingkat proteinnya lebih tinggi ya. Mungkin kalau nanti ini juga bisa dijadikan pakan lele, saya rasa nanti bisa atau menghemat ya Pak, biaya pembudayaan lele gitu nggih. Jadi kita perlu waktu untuk menelitinya, dan yang penting saya juga mohon Bu Septi dan teman-teman nggih tetap semangat untuk budidaya ikan terutama lele gitu nggih. Kemudian tadi ditingkatkan menjadi lasar gitu nggih, kelompok pengolah dan pemasar, karena semua sudah tersedia. Nanti alatnya juga sudah disediakan, kemudian tempat-tempat untuk memasarkan juga akan kita perbanyak. Mungkin ini jelas sudah ada di pasar Sarwolaris gitu nggih, mungkin juga nanti di tempat-tempat yang lain atau nanti di tempat-tempat kita ada tamu dan sebagainya, kita juga akan mencoba memanggil hasil-hasil olahan itu biar bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas gitu ya, karena kita juga sering banyak tamu-tamu juga. Nah itu yang menjadi harapan kita semua gitu ya, yang penting semangat. Kemudian kalau untuk anggota PKH yang harus anggota PKK gitu ya, sebenarnya kita semua Bu, kita semua perempuan, ibu-ibu yang ada di Kulon Progo ini semua adalah anggota PKK. Anggota PKK nggak ada syaratnya kok Bu, yang penting dia mau berkarya untuk masyarakat sekitar, paling tidak untuk keluarga. Juga kita sudah ada wadah di sana, jadi apapun monggo ibu-ibu yang bisa mengolah apapun yang di Kulon Progo, gayutkan dan semua OPD yang ada gitu. Jadi yang penting nggak atur kegiatan PKK cukup banyak, takutnya nanti mengganggu kegiatan di keluarga dan sebagainya. Kalau itu bisa di PKH, karena kalau PKH juga nanti ada aturannya juga nanti bagaimana harus menjadi atau diberikan PKH tadi. Tapi kita bantuan juga banyak kok Bu, jadi stimulasi juga banyak. Jadi memang kita arahnya juga tadi untuk menjadi wanita yang mandiri. Jadi Nyon Sewu tidak inilah itu, pasti nanti akan tamu juga untuk terus berkarya dan berkarya, paling tidak untuk keluarga penyelenggara semuanya. Jadi saya yakin kalau semua keluarga itu sudah sejahtera, Pak Trenggono nggak pusing-pusing, Pak Nur juga nggak pusing-pusing gitu ya. Itu saja. Jadi dari keluarga sendiri yang paling kecil itulah monggo kita jaga ketahanan keluarganya. Gini insya Allah mungkin nggak perlu buhani barang gitu ya di situ ya, kalau kita masing-masing keluarga biasa Bu, baik itu pertaniannya, baik itu kelautan perikannya, semua di Kulon Progo ini ada gitu ya. Tadi tinggal ya kita bareng-bareng kolaborasi bersama untuk menciptakan tadi yang menjadi harapan kita bersama juga gitu ya. Mbak pilih ngatan Mbak Titi dan Septi. Terima kasih Bu. Selanjutnya ke Bu Ari, silakan Bu Hani. Tadi yang pertanyaan ya Bu dari Podakan Siti Mina ya, Siwalan, terkait dengan bagaimana apabila ketua yang menggunakan nama kelompok untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini kalau dalam konteksnya bantuan tersebut bersumber dari dana pemerintah dan dalam penggunaannya digunakan untuk kepentingan pribadi semisal oleh ketua. Nah itu sebenarnya hal ini ketika memang tadi Ibu sudah mentok ya Bu, sudah tidak bisa secara kekeluargaan, ini bisa dilaporkan dan melakukan pengaduan ke kejaksaan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh bidang intelijen ataupun bidang Bitsus. Namun harapan kami hal ini jangan sampai terjadi. Sebenarnya bisa kita maksimalkan dengan tugas dan fungsi Pokmaswas. Nah, kan dari Pokmaswas ini bisa melakukan pengawasan kegiatan dalam Gerbang Segoro ini dari kegiatan hulu sampai hilir ya. Harusnya itu bisa dilakukan pengawasan oleh Pokmaswas, dan
Semoga hal ini jangan sampai terjadi ya Bu ya. Ya, mungkin itu Mbak. Iya, tapi kalau memang ada masalah bisa konsultasi ke kejaksaan gitu ya Bu intinya. Sangat ya. bisa. Selalu siap mendampingi gitu. Bisa, siap. Iya. Dan terima kasih Bu Ani. Dan Pak Nur, mungkin Pak ini tadi respon dari para baik itu dari kelompok Pohlasar maupun Pokdakan, ternyata bantuannya sudah kerasa nih Pak, sudah ada efeknya. Dari Panitia Radio gimana nih Pak? Silakan. Yeah, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan, kami juga sudah mengunjungi sebenarnya ke beberapa Poklaksar dan Pokdatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo bersama Pak Aris seperti yang saya sampaikan tadi, dan alhamdulillah ketika tadi disampaikan bahwa bantuan yang diterima itu sudah dimanfaatkan. Nah, inilah memang kami harapkan dana keistimewaan itu seperti itu untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa berdaya dan akhirnya menjadi sejahtera sesuai dengan tujuan keistimewaan. Dan tadi disampaikan ada permasalahan-permasalahan, memang di dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pasti ada permasalahan-permasalahan yang mengikuti, karena kita apapun itu pasti ada kekurangan-kekurangan, sehingga ke depan gitu mungkin nanti melalui Pak Trenggono itu bisa dicoba untuk diperbaiki. Tadi disampaikan terkait dengan harga pakan dan ada solusi terkait dengan tadi makan tadi magot gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, seperti yang ada di gerbang Segoro, gotong royong. Misalnya magot nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman di dinas DLHK misalnya. Nanti terkait cacing dengan dinas pertanian. DLHK itu kan terkait dengan sampah. Salah satu produk dari sampah itu kan magot itu. Dan itu bisa dilakukan, dan sekarang di beberapa kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta melalui bantuan keuangan khusus sudah melaksanakan itu. Produknya magot, kompos dan lain sebagainya. Dan tadi juga disampaikan kalau magot itu bisa meningkatkan produksi dan murah gitu. Nah, itu nanti bisa, tadi kolaborasinya itu memang harus benar-benar dijalankan, tidak bisa hanya dilakukan oleh Pak Trenggono sendiri. Masyarakat juga nanti juga harus berpartisipasi aktif gitu ketika nanti misalnya tadi terkait dengan pakan. Pakan bisa digantikan nanti setelah kajian, mungkin pakan bisa digantikan dengan cacing ataupun magot gitu misalnya. Nah, itu mari produksi magot itu misalnya. Terkait dengan apa ya? Memang harus ada nanti misalnya bank sampah atau lain sebagainya seperti itu. Yang nanti produknya salah satunya magot. Dan ini nanti bisa dikerjasamakan antara kelompok sampah misalnya dengan Bapak Ibu di Pokdakannya, misalnya seperti itu. Dan juga terkait dengan bantuan, benar yang disampaikan oleh Pak Trenggono tadi, tidak boleh hibah itu tidak boleh terus menerus, harus ada jedanya. Sehingga memang setelah dilakukan diberikan hibah memang harus ada laporan kepada Pak Trenggono. Nanti melihat lobel-lobel, jadi kekurangan apa toh yang dialami oleh Bapak Ibu penerima hibah gitu, Bapak Ibu penerima bantuan. Oh, ternyata masih ada kekurangan ini, masih ada kekurangan ini, masih ada kekurangan. Itu akan dilakukan evaluasi dan juga dijadikan kita bisa membuat kebijakan dari kekurangan-kekurangan tadi, sehingga ke depan bisa ditutupi kekurangan-kekurangan tadi. Tapi memang nanti ada regulasi, dan alhamdulillah di Kabupaten Kulon Progo ini ada pendampingan dari Bapak Ibu di Kejaksaan Negeri Kulon Progo, sehingga ya diharapkan jalan yang dilakukan itu walaupun menggak-menggok tapi terarah gitu Ibu. Jadi selalu diarahkan oleh Bapak Ibu di Kajari Kulon Progo. Dan tadi seperti saya sampaikan semuanya jadi tenang gitu. Ini khawatir nanti salah nanti ini, dan tadi seperti yang disampaikan tadi juga saya sepakat. Jadi kalau bisa tidak ada. Jadi kalau bisa ya dimusyawarahkan mufakat gitu. Jadi kalau ada sesuatu ya didiskusikan, dan kita sekarang di DIY ini mencoba membangun namanya Omah Jaga Warga. Jadi hal-hal yang tidak perlu masuk di ranah pidana itu selesai di tingkat kalurahan, menjadi bagian dari musyawarah yang ada di kalurahan. Jadi tidak sedikit-sedikit nanti lapor, tidak sedikit-sedikit nanti harus memasukkan tetangga kita, teman kita yang notabene ya masih dalam satu lingkungan itu ke ranah pidana. Itu ya mari nanti kita bersama-sama. Dan saya tadi kata kunci sebenarnya gotong royong itu kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi kolaborasi. Ada Pak Trenggono, ada Putri yang menggerak TPK ini yang jadi, ada Bu Hani yang di Kejaksaan yang bisa dijadikan tempat untuk kita istilahnya ngobrol, diskusi. Ya nanti melalui sarana-sarana yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo. Kami harapkan tadi intinya
kita tidak berhenti Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak berhenti, Pak Trenggono ini juga tidak berhenti. Kami dengan Pak Trenggono ini mitra dalam melaksanakan program kegiatan dari Bapak Gubernur yang dibiayai melalui dana keistimewaan. Tadi seperti yang di awal saya sampaikan, kita itu sudah inland gitu. Sudah sesuai dengan rencana, sudah sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur. Kalau ada permasalahan kita pecahkan bersama. Kalau ada hal yang tidak kesulitan nanti kita koordinasi dengan pihak-pihak lain. Jadi kolaborasi itu sebuah kata kunci, tapi juga kemauan dari Bapak Ibu sekalian, semangat itu. Semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki untuk mencapai kesejahteraan, untuk memperbaiki lingkungan itu menjadi bagian dari semangat kami yang akan selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan program kegiatan menuju masyarakat yang sejahtera tadi. Itu mungkin ya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Nurifan. Mungkin langsung sekalian Pak Nurifan ini karena kita sudah di penghujung perbincangan kita talk show di pagi hari ini. Harapan ke depan untuk program Gerbang Segoro dan juga keistimewaan DI, silahkan. Jadi Gerbang Segoro ini sebuah program konsep, jadi tidak hanya konsep, program kegiatan yang cukup bagus, cukup menarik, dan kalau kita runtutkan karena kami di lembaga perencanaan itu sudah inline dengan dokumen perencanaan kita yang namanya RPJM, itu sudah sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur, sehingga kami harapkan ya sareng-sareng berkolaborasi kita lanjutkan. Kalau sekarang mungkin masih belum banyak gitu yang menerima atau melaksanaan program ini, ke depan kami harapkan kita bersama-sama dan Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa menjadi istilahnya pengajar dari nanti lasar atau podakan yang lain gitu, yang nanti baru muncul tadi cecikalnya yang akan dilakukan oleh Pak Trenggono tadi menjadi guru-guru. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu yang di Glagah itu bisa ke Kecamatan Samigalo untuk mengajari. Nah itulah kolaborasi. Jadi nanti ya kami harapkan tadi inovasi juga. Jadi tidak berhenti, kami khawatir gini, nanti ketika semua sudah mendapatkan bantuan produknya sama. Nah kalau produk sama kan akhirnya Bapak Ibu jadi saling bersaing. Oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Trenggono, inovasi selalu kita coba untuk buat gitu, sehingga nanti dari Kabupaten Kulon Progo ini produksinya berbeda-beda sehingga nanti semuanya bisa dipasarkan, dan ada beberapa tempat yang mungkin bisa dipasarkan yang Kulon Progo ini menjadi tuan rumah, salah satunya di sini gitu, di pasar ini, dan juga ada di Nia yang itu selalu dilintasi oleh masyarakat dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri, sehingga nanti apa yang kami sampaikan tadi, apa yang kami tekankan tadi terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait kemiskinan di wilayah Kulon Progo akan semakin berkurang, dan moga-moga gitu di 2027 nanti akan mungkin turun lebih besar, karena di Kulon Progo dan Gunung Kidul itu menjadi salah satu lumbung kemiskinan yang kami harapkan nanti di akhir jabatan Bapak Gubernur yang 5 tahunan, di akhir periode RPJM itu bisa turun signifikan, sehingga nanti ya daerah istimewa Yogyakarta ini istimewa dengan masyarakatnya sejahtera. Nggih, matur nuwun. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Yogyakarta. Ya, terima kasih Pak Nurifan Rahmanto, dan berikutnya kami mohonkan dulu ke Bu Priyantina. Bu, mungkin ajakan untuk masyarakat perempuan Kulon Progo untuk bisa mendukung Gerbang Segoro biar makin maju lagi. Kami nyuwun sekali lagi untuk seluruh perempuan hebat di Kulon Progo, mulai hari ini, mulai detik ini, ayo semua berkarya lewat apapun, salah satunya adalah melalui Gerbang Segoro dari Bapak Trenggono. Saya yakin ibu-ibu bisa. Dan sekali lagi ada dengan kolaborasi tadi, kita tidak bersaing satu sama yang lain, tapi kita bersanding. Dan bersanding kita mendapatkan sesuatu yang nyaman gitu ya. Jadi kita berkarya pun juga akan lebih nyaman. Dan insya Allah kita berdoa untuk perempuan hebat di Kulon Progo ini segera untuk bisa mensejahterakan Kulon Progo secara merata.
Semangat nggih ibu-ibu nggih. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih Bu. Lanjut ke Bu Ari Hanisa Putri. Bu, pengen dengar lagi komitmen dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo untuk kemudian bisa mendampingi program-program yang dijalankan masyarakat ini agar tetap di jalurnya. Silakan Bu. Terkait dengan program Gerbang Segoro ini merupakan suatu program yang bukan saja terkait dengan perbuatan secara fisik yang berkesinambungan dan berkelanjutan, namun ada satu hal juga adanya perubahan pola pikir pada masyarakat. Nah, ini merupakan suatu tantangan yang sangat besar dan memang tidak mudah kita akui. Namun kita tidak boleh pesimis, kita tetap harus optimis dengan semangat gotong royong. Kita melakukan kegiatan ini dari hulu ke hilir dan Kejaksaan selaku mitra dalam program ini siap mendukung di berbagai tahapan program Gerbang Segoro dan pastinya kita tetap semangat dengan gotong royong. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari Hanisa Putri. Kasih Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terakhir Pak Trenggono Trimulyo sebagai ini pemangku kegiatan Gerbang Segoro Pak. Harapan ke depan dan juga ajakan untuk seluruh masyarakat Kulon Progo Pak. Silakan. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan dari Paniradyo Pati, Keistimewaan DIY, dari Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian dari Bapak Kajari Wates yang diwakili hari ini oleh Ibu Ari, atas dukungan dalam membangun Kulon Progo ini melalui Gerbang Segoro. Harapannya dengan Gerbang Segoro urip mulya, dengan Dais Kulon Progo eksis. Itu saja Mbak yang kami terima kasih, sampaikan. tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Trenggono Trimulyo dan untuk semua narasumber Pak Trenggono Trimulyo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pak Nurifan Rahmanto, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Paniradya Keistimewaan. Salam untuk Pak Aris ya Pak ya. Kemudian untuk Bu Ari Hanisa Putri, Kasih Datun Kejaksaan Negeri Kulon Progo mewakili Pak Kepala Kejari, juga untuk Ibu Priyantina Trisaktiana, Ketua Tim Penggerak PKK Kulon Progo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, banyak informasi yang diberikan untuk kita semuanya hari ini dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu berharap program yang dijalankan termasuk melalui sosialisasi ini masyarakat bisa mengetahui bagaimana kita bergerak bersama untuk mewujudkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, mewujudkan kesejahteraan daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan talk show Gerbang Segoro sebagai budaya membangun kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo langsung dari Pasar Ikan Sarwolaris di Panwates hari ini dipersembahkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo didukung dengan dana keistimewaan DIY. Syurida Marianti mohon diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Talk show sudah berakhir. Kami mohonkan untuk tetap berada di Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara.
Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, juga pendengar, pemirsa channel Mega Suara dimanapun Anda berada, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber yang telah memberikan berbagai macam informasi seputar pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seakhiri, apabila dari kami ada salah dalam membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Inilah jaringan Radio Mega Suara. FM Mega Suara Bogor, 91,4 FM Mega Suara Serang, 96 FM Mega Suara Sukabumi, 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo, 89,8 FM Mega Suara Kuningan, 92,2 FM Mega Suara Indramayu, 94,6 FM Radio Kota Perak Yogyakarta. Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara.